wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai contoh kasus untuk data cleaning menggunakan RStudio. Kemudian kasus yang akan kami bahas di sini yaitu ada seorang asesor yang telah melakukan penilaian akreditasi pada seluruh SMK di Indonesia selama 6 bulan. Sayangnya, data yang dikumpulkan oleh timnya tidak semuanya komplit dan membutuhkan perbaikan sebelum dilaporkan ke atasannya. Jadi, asesor ini meminta bantuan untuk memperbaiki datanya, di mana data yang diberikan merupakan data peringkat akreditasi SMK di seluruh Indonesia yang dinilai berdasarkan 8 standar, di mana nilai akreditasi diperoleh dengan ketentuan nilai A, B, C, dan tidak terakreditasi. Dan asesor ini meminta yang pertama yaitu memperbaiki judul kolom sesuai yang tertera pada layar. Yang kedua yaitu menghitung jumlah dan persentase data hilang dan data komplit. Yang ketiga itu menduga data hilang pada 8 nilai standar. Dan kemudian yang terakhir yaitu menghitung nilai akreditasi yang kosong dan menunjukkan deskripsi dari nilai akreditasi berdasarkan jenis sekolah dalam bentuk diagram batang dan melaporkan jenis sekolah mana yang paling banyak memiliki peringkat akreditasi A, B, C, dan tidak terakreditasi. Baik, selanjutnya itu kita eksekusi ke RStudio, di mana langkah awal sebelum mengimpor atau memanggil dataset, kita terlebih dahulu memanggil package yang akan kita gunakan. Adapun package yang akan kita gunakan yaitu library base, library tdFirst, dan library dplyr. Setelah itu, kita memanggil data atau mengimpor data menggunakan read ch3. Lalu kita menampilkan beberapa baris pertama dari objek data menggunakan head. Selanjutnya yaitu mengubah jumlah kolom, di mana yang awalnya seperti ini, jumlah kolomnya seperti ini, berubah seperti ini, sesuai keinginan asesor. Selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai tak terbatas menjadi NA, di mana fungsi yang digunakan yaitu lovely yang merupakan fungsi anonim yang menggunakan sintaks ini untuk mengubah nilai-nilai tak terbatas dalam data frame menjadi nilai NA. Sedangkan sintaks ini berfungsi untuk mengecek apakah suatu nilai merupakan nilai tak terbatas. Jika nilai tersebut tak terbatas, fungsi ini menggantinya dengan nilai NA. Jika tidak, fungsi tersebut mengembalikan nilai aslinya. Setelah menggunakan fungsi lovely yang mengubah nilai-nilai tak terbatas menjadi NA, langkah selanjutnya adalah mengkonversi objek tersebut kembali menjadi data frame dengan menggunakan as.data.frame. Setelah itu, kita melihat hasil dari sintaks tersebut. Dan didapat seperti ini. Selanjutnya itu menampilkan baris yang sepenuhnya berisi NA. Di mana di sintaks ini digunakan untuk melihat baris-baris dari data UAS yang memiliki nilai yang hilang atau NA dan kemudian menampilkannya menggunakan konsep clean untuk inspeksi atau pengecekan lebih lanjut. Dan bisa dilihat hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu jumlah data hilang, di mana berfungsi
Fungsi sintaks ini adalah untuk menyimpan nama-nama kolom atau variabel seperti S1 sampai S8 dalam suatu vektor nilai standar yang dapat digunakan nanti dalam menganalisis data. Dengan menyimpan nama kolom tadi dalam vektor nilai standar dapat membantu kita untuk mengakses variabel-variabel ini tanpa perlu menuliskan nama kolom satu persatu dalam setiap perintah yang akan kita jalankan dalam melakukan analisis data. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah data hilang untuk S1 sampai S8, di mana didapat untuk S1 jumlah data hilang pada S1 yaitu 14, S2 4, S3 4 sampai S8 0. Kenapa 0? Karena tidak terdapat jumlah data hilang pada S8. Selanjutnya itu mencari persentase data hilang dan didapat untuk persentase data hilang yaitu persentase data hilang untuk S1 yaitu 0,29, untuk S2 itu 0,08 dan sampai S8 itu 0. Selanjutnya itu menghitung jumlah data komplit untuk S1 sampai S8. Didapat jumlah data komplit untuk S1 yaitu 4.797, untuk S2 48.807 sampai S8 yaitu 4.811. Selanjutnya yaitu menghitung persentase data komplit untuk S1 sampai S8, di mana didapat untuk persentase data komplit S1 yaitu 99,7 dan S2 yaitu 99,91 sampai S8 100%. Baik, jadi selanjutnya kita akan menduga data hilang dengan metode min. Sebelumnya kita akan membuat data frame baru dari data UAS. Jadi untuk data frame baru kita kali ini kita menggunakan data 1. Langsung saja kita putaran. Kemudian kita mengubah nilai dari data hilang yang ada pada semua variabel atau seluruh variabel menjadi nilai min. Jadi semua nilai hilang yang ada pada semua variabel kita ganti menjadi nilai minnya. Langsung saja. Kemudian untuk melihat data lengkapnya bisa langsung kita lihat bisa teman-teman lihat di sini sudah tidak ada NA. Untuk memverifikasi itu langsung saja kita run untuk melihat jumlah data hilangnya apakah masih ada atau tidak. Dan di sini ditampilkan dari variabel 1 sampai variabel terakhir sudah tidak ada data hilang. Kemudian kita melihat nilai data hilang dari setiap kolom akreditasi. Di sini ada 27 nilai hilang, maka dari itu kita mengganti nilai hilang dari data 6 sampai 13 menjadi nilai rata-ratanya. Dan kemudian kita akan menghitung nilai akreditasi berdasarkan rata-rata dari 8 standar penilaian, di mana ketika nilai rata-ratanya itu lebih besar sama dengan 80 maka diberikan nilai A. Dan ketika lebih besar daripada 70 itu nilai B, lebih besar sama dengan 60 itu C, dan selain itu tidak terakreditasi atau TT. Langsung saja kita run. Kemudian kita akan mengelompokkan berdasarkan jenis sekolah dan nilai akreditasi dan menghitung jumlahnya. Bisa teman-teman lihat sintaksnya, langsung kita run juga. Dan teman-teman lihat di sini sudah tampil
pengelompokan berdasarkan jenis sekolah, nilai akreditasi dan jumlahnya. Di sini bisa teman-teman lihat dari diagram batangnya. Baik, jadi diagram batang ini menggambarkan apa yang ada pada kolom peringkat akreditasi ini. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa sekolah dengan akreditasi sekolah negeri lebih unggul daripada sekolah swasta, dan untuk akreditasi B, C, dan tidak terakreditasi, sekolah swasta lebih unggul atau lebih banyak sekolah swasta yang terakreditasi B, C, dan tidak terakreditasi dibanding dengan sekolah negeri. Mungkin itu saja dari saya berikan ke pemateri selanjutnya. Juga data hilang menggunakan metode median, yang mana terlebih dahulu kita import dulu datanya ke dalam software, kemudian kita jalankan perintah head data untuk mengambilkan baris pertama pada dataset tersebut. Setelah itu kita identifikasi data hilang dan menggantinya dengan nilai median. Setelah diganti dengan nilai median, kita lihat kembali datanya dengan head data. Setelah itu kita hitung nilai hilang pada setiap kolom datasetnya. Pada dataset itu dari S1 sampai S8 tidak ada data nilai hilangnya. Kemudian kita menghitung jumlah nilai hilang pada kolom akreditas, yang mana di sini hasilnya ada sekitar 27 nilai hilang. Kemudian setelah itu kita dapat mengganti nilai-nilai tersebut dari kolom 6 sampai 13 dengan rata-rata yang bukan nilai hilang pada kolom tersebut. Kita dapat menghitung nilai akreditas berdasarkan rata-rata 8 standar penilaian, yang mana jika rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 80 itu A, dan jika rata-rata lebih besar sama dengan 70 itu B, dan jika rata-ratanya lebih besar sama dengan 60 itu C, dan TT itu tidak ada nilainya atau tidak terakreditasi. Kemudian mengelompokkan berdasarkan jenis sekolah dan nilai akreditas dan menghitung jumlahnya. Jika dijalankan sintaksnya, maka di situ akan muncul berdasarkan akreditas, jenis sekolah, jumlah pengamatan setiap kombinasi tersebut. Kemudian ada diagram batangnya. Kita dapat memperoleh diagram batangnya dengan singkat berikut, yang mana di sini pada diagram batang peringkat akreditas berdasarkan nilai sekolah, pada akreditas A itu lebih tinggi sekolah negeri daripada swasta. Pada akreditas B, C, dan TT itu lebih tinggi diperoleh oleh swasta dibandingkan sekolah negeri. Baik, untuk menduga data hilang dari standar pertama hingga standar ketujuh dengan menggunakan metode rasio, langkah pertama yang kita gunakan yaitu membuat vektor logikal yang berisi nilai A pada standar pertama. Kemudian kita menjumlahkan nilai A pada standar pertama, kemudian dibagi dengan jumlah nilai A pada standar ke-8. Dari hasil yang didapatkan di perhitungan ini, hasil yang tadi akan dimasukkan ke dalam nilai-nilai A pada standar pertama. Begitupun juga untuk standar kedua hingga standar ke-7. Dapat dilihat dari hasil output yang didapatkan bahwa di standar ke-4 ini data yang diduga hilang terdapat pada data ke-4811. Kemudian standar ke-5 terdapat di data 4806, 4807, 4808, dan 4809. Kemudian untuk standar ke-6 terdapat data hilang di data ke-4810. Kemudian nilai kosong pada kolom akreditasi ini terdapat 27 data yang tidak memiliki akreditasi. Selanjutnya menghitung nilai akreditasi berdasarkan rata-rata dari 8 standar penilaian.
Kemudian mencari nilai rata-rata dari standar pertama sampai standar ke-8, di mana untuk kategori A dari 100 sampai 80, kategori B dari 79 hingga 70, kategori C dari 69 sampai 60, dan kategori tidak terakreditasi 59 sampai 0. Setelah dilakukan pengisian nilai akreditasi pada nilai-nilai yang kosong, maka kita akan mendapatkan hasil output. Untuk akreditasi A terdapat 1.443 sekolah negeri, 1.404 sekolah swasta. Untuk akreditasi B 412 sekolah negeri, 1.008 sekolah swasta. Dan untuk akreditasi C 133 sekolah negeri, 326 sekolah swasta. Dan terakhir akreditasi tidak terakreditasi terdapat 22 sekolah negeri dan 63 sekolah swasta. Dapat dilihat dari hasil output yang didapatkan bahwa sekolah dengan akreditasi A, C, dan tidak terakreditasi itu tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan antara sekolah negeri dan swasta. Sedangkan untuk akreditasi B bisa dilihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, untuk menduga data hilang dari standar pertama hingga standar ke-7 dengan metode regresi, langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk model. Model 1 di sini merupakan model regresi linear sederhana untuk memprediksi standar pertama berdasarkan variabel standar ke-8. Mengapa menggunakan standar ke-8? Karena standar ke-8 sendiri tidak memiliki data hilang. Nah, setelah kita membuat model, kita membentuk vektor logikal yang berisi nilai NA pada standar pertama. Setelah itu kita mengganti nilai NA tersebut dari hasil prediksi yang telah dibentuk dari model tersebut. Begitupun dengan menduga standar kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, hingga sudah tidak ada lagi data hilang yang akan muncul. Nah, di sini dapat dilihat bahwa standar keempat, data hilang yang telah diduga ada pada data 4.811, dan untuk standar kelima ada pada data 4.806, 4.807, 4.808, 4.809, dan untuk standar ke-6 ada pada data 4.810. Nah, nilai kosong pada data ini terdapat nilai kosong pada akreditasi terdapat 27 data yang tidak memiliki akreditasi, sehingga kita akan mengisi data-data akreditasi tersebut dengan nilai rata-rata nilai standar pertama hingga standar ke-8. Di sini kita melakukan perulangan for untuk mencari nilai rata-rata standar pertama hingga standar ke-8. Yang dimana untuk kategori A sendiri 100 hingga 80, kategori B 79 sampai 70, kategori C 69 sampai 60, dan kategori tidak terakreditasi 59 sampai 0. Nah, setelah kita melakukan pengisian nilai akreditasi pada nilai-nilai kosong tersebut, maka didapatkan hasil bahwa pada akreditasi A terdapat
1.403 sekolah swasta. Untuk akreditasi B, terdapat 412 sekolah negeri dan 1.014 sekolah swasta. Dan untuk akreditasi C, ada 133 sekolah negeri dan 322 sekolah swasta. Dan untuk akreditasi tidak terakreditasi, ada 22 sekolah negeri dan 62 sekolah swasta. Hasil dari laporan ini kita dapat lihat dari gambar diagram ini. Dari diagram dapat kita lihat bahwa untuk kategori A dan tidak terakreditasi tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk kategori B dan C ada perbedaan yang cukup signifikan. Selain itu, untuk akreditasi A, kita dapat lihat bahwa jumlah sekolah negeri lebih banyak daripada sekolah swasta. Sedangkan untuk akreditasi B, C, dan tidak terakreditasi, jumlah sekolah swastanya lebih banyak dari sekolah negeri. Nah, di sini saya akan mencari data hilang dengan menggunakan salah satu metode, yaitu metode hotdeck. Nah, pada metode hotdeck di sini kita akan menggunakan package library Vim yang digunakan untuk mencari visualisasi data yang hilang. Setelah itu kita panggil data yang akan kita analisis data hilangnya. Selanjutnya kita menggunakan metode hotdeck untuk menganalisis data hilang dari standar 1 sampai dengan standar 8. Apabila sudah muncul seperti output seperti di bawah ini, maka selanjutnya kita menggunakan bin calls. Bin calls sendiri adalah beberapa merupakan hal yang dilakukan untuk mengembalikan tipe data seperti yang diinput semula. Nah, maka akan muncul output seperti di error tersebut. Selanjutnya kita akan menghitung berapakah jumlah data yang hilang. Apabila data jumlahnya hilang berkisaran antara 0 atau jumlahnya sudah 0, maka kita dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, dapat kita lihat bahwa dari standar 1 sampai dengan standar 8 jumlah data hilangnya bernilai 0 atau sudah tidak ada data yang hilang. Selanjutnya kita akan melihat mencari nilai kosong pada setiap akreditasi. Nah, pada setiap akreditasi itu atau seluruh akreditasi itu terdapat 27 data yang kosong. Maka langkah yang akan dilakukan selanjutnya yaitu mencari data yang kosong tersebut. Nah, di sini kita akan mengelompokkan jenis sekolah berdasarkan akreditasi yang dimiliki. Kita lihat bahwa akreditasi jenis sekolah yaitu dengan akreditasi A, sekolah negeri berjumlah 1.443, swasta berjumlah 1.407, dan akreditasi dengan B, sekolah negeri berjumlah 412 dan swasta berjumlah 1.011. Akreditasi C, sekolah negeri berjumlah 113 dan sekolah swasta berjumlah 321. Adapun tidak terakreditasi negeri berjumlah 22 dan tidak terakreditasi swasta berjumlah 62. Selanjutnya kita melihat diagram batang dari setiap tingkat akreditasi dengan jumlah jenis sekolah yaitu seperti negeri ataupun swasta. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa memang pada akreditasi A jumlah
jenis sekolah negeri lebih tinggi daripada jenis swasta, dan akreditasi B jumlah swasta lebih tinggi daripada jumlah negeri, dan akreditasi C itu jumlah negeri lebih rendah daripada jumlah swasta, dan tidak terakreditasi itu swasta lebih tinggi daripada negeri. Itu maka dapat kita lihat bahwa dengan menggunakan metode Hotdeck tersebut kita mendapatkan hasil seperti diagram tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Metode selanjutnya yang digunakan adalah metode KNN atau Key-Near Snakeboard. Nah, metode ini adalah metode yang memprediksi nilai yang hilang berdasarkan nilai-nilai tetangga terdekatnya. Nah, langkah pertama sendiri yaitu menentukan nilai K atau hyperparameter yang akan digunakan, kemudian mengukur jarak antara variabel yang ingin kita amati atau estimasi dengan sampel-sampel yang berada dalam dataset. Setelah mengukur jarak, kita menentukan tetangga terdekatnya dan melakukan estimasi menggunakan 3 cara, itu mean imputation, median imputation, atau regresi imputation. Nah, setelah diestimasi, maka hasil estimasi tersebut digunakan untuk menutupi nilai yang hilang pada data tersebut. Contohnya dapat kita lihat pada kasus yang telah diberikan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengimport dataset terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita nyatakan data baru di mana data ini merupakan hasil pendugaan nilai hilang menggunakan metode KNN. Pastikan bahwa setiap variabel yang kita estimasi data hilangnya itu sudah tidak memiliki data hilang. Kemudian baru kita bisa melanjutkan ke kolom selanjutnya, itu kolom akreditasi, di mana pada kolom ini terdapat 7 nilai kosong. Nah, untuk mengatasi hal itu kita lakukan pengklasifikasian. Hasil klasifikasi berdasarkan 8 nilai standar, kemudian direkap. Nah, kita bisa lihat hasil dari pengklasifikasian berdasarkan 8 nilai standar yang telah kita estimasi, di mana sekolah negeri dengan akreditasi A itu sebanyak 1.443 sekolah. Divisualisasikan dalam bentuk diagram batang yang bisa kita lihat pada SSS Output R Studio yang telah saya tampilkan. Langkah selanjutnya, untuk mengetahui apakah metode KNN ini memiliki perbedaan dengan metode lain, maka kita membuat variabel baru atau dataset baru di mana terdapat kolom. Pada setiap data itu kita labeli sesuai dengan metode yang kita gunakan. Nah, ini merupakan dataset yang nantinya kita gunakan untuk membuat plot yang akan dibandingkan pada setiap metode. Nah, plot ini menggambarkan hasil yang diperoleh dari setiap metode. Nah, dapat kita lihat bahwa setiap metode yang telah digunakan itu menghasilkan hasil yang tidak jauh berbeda atau mirip. Nah, ini mengindikasikan bahwa data atau hasil yang telah kita peroleh itu adalah hasil yang akurat.